Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang pembentukan pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Nama aku Diavani Ramasari, nomor absen 11, dan teman-temanku. Nama saya Ida Feriani, absen 18. Nama saya Bagi Syifa Hairunisa, nomor absen 8. Nama saya Bagus Setiawan, absen 7. Nama saya Lili Nur Fadila, nomor absen 23. Nama saya Nabi Lutfi, absen 26. Terima kasih, dadah. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, sekitar pukul 11.30. Sidang pleno dibuka sebelum konsep itu disahkan atas prakarsa Muhammad Hatta berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur. Sila pertama, dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi Presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Next ya, kalian tahu nggak apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Sutarjo, Kartodinokusumo dan Kusman Dinodimardjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusan tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi yaitu sebagai berikut: Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, Jawa Barat. Sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Kehakiman. 4. Kementerian Keuangan. 5. Kementerian Kemakmuran. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Pengajaran.
8. Kementerian Sosial. 9. Kementerian Pertahanan. 10. Kementerian Penerbangan. 11. Kementerian Perhubungan. Dan 12. Kementerian Pekerjaan Umum. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Selanjutnya, pembentukan badan-badan negara. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan atau sekarang Merdeka Selatan nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan beberapa tokoh berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilanjutkan dengan sidang Ketentuan Pasar Baru, Jakarta sebagai Ketua KNIP ialah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya. Tanggal 16 Oktober 1945, sidang KNIP yang bertempat di Gedung Batal Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini diusulkan Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan, Syarif dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan menjalankan tugas-tugas operasional dari KNIP. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Pembentukan kabinet. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden dalam sidang PPKI. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial yang terdiri dari beberapa menteri sebagai penentunya dalam menjalankan pemerintahan. Adapun sistem dari kabinet presidensial dipengaruhi konsep trias panitia dari John Locke dan Montesquieu. Susunan kabinet presidensial yang dibentuk oleh Presiden Soekarno adalah Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wirantakusuma, Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan ada Mr. A. Maramis, Menteri Kehakiman ada Profesor Dr. Supomo, Menteri Kemakmuran ada Insinyur Suharsan Cokroyoso, Menteri Keamanan Rakyat Sueparjiwi, Menteri Kesehatan ada Dr. Bentaran, Menteri Pengajaran ada Ki Hajar Dewantoro, Menteri Penerangan ada Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Sosial ada Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum ada Abi Kusno Cokroyoso, dan Menteri Perhubungan ada Abi Kusno Cokroyoso. Dan Menteri Negara ada K. Haji Wahid Hasyim, Dr. Mr. Amin, Mr. Sartono, dan Raden Oto Iskandar Dinata. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Selanjutnya, pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu,
berdirilah partai-partai politik di NKRI. Berbagai partai politik yang kemudian terbentuk, misalnya 1. Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia, berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang kedua, ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 7 November 1945. Yang ketiga, ada PBI atau Partai Buruh Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 8 November 1945. Yang keempat, ada Partai Rakyat Jelata. Partai ini berdiri pada tanggal 8 November 1945. Yang kelima, ada Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 10 November 1945. Yang keenam, ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Berdiri pada tanggal 10 November 1945. Yang ketujuh, ada PRS atau Partai Rakyat Sosialis. Partai ini berdiri pada tanggal 10 November 1945. Yang kedelapan, ada PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 8 November 1945. Yang kesembilan, ada Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Yang ke-10, ada Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 29 Januari 1946. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Lahirnya TNI. Sejarah berdirinya TNI bermula dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dalam perkembangannya, usaha pemerintah dalam menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jika ada saran dan komen, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.